Ini jadi sudah diizinkan untuk mengacak-acak ya? Iya. Oke, baik. Gimana Ini luar biasa ini ya. Kita ketemu dengan hari ini dengan seorang penulis yang lebih kurang dalam waktu 4 bulanan saja sudah menghasilkan 2 buku puisi. Ini satu hikmah tersendiri ya, bahwa di sini penulis kita ini Kang Hendri ini orangnya begitu produktif, tapi di sisi lain tetap harus kita ini ya, tetap harus kita gali, tetap harus kita pertanyakan kembali apa motivasi beliau ini membombardir kita dengan ya katakanlah puisi-puisinya ini. Selama sampai 4 bulan itu beliau menghasilkan 2 buku. Sepengetahuan saya tidak banyak penulis yang bisa produktif, apalagi berani menerbitkan buku itu dalam waktu singkat ya. Kita tahu mungkin kalaupun ada, setahu saya ada yang bernama Ahmad Yulden Erwin, penyair Lampung. Beliau dalam satu kesempatan itu Pak Hendri ya, beliau kalau tidak salah menerbitkan langsung 5 atau berapa buku, 3 buku puisi setahu saya pernah, kemudian 2 buku esai kalau tidak salah. Nah itu, tapi tentu saja Ahmad Yulden Erwin harus kita pahami bahwa beliau merupakan seorang penyair, kemudian kritikus juga, ada kekayaan juga kekayaan khazanah pembacaan karya-karya sastra yang sudah dia baca, sehingga ketika membaca Julden dari satu buku ke buku yang lain, kita itu nggak akan ini gitu loh, istilahnya ada sudut pandang yang berbeda dari satu buku ke buku yang lain. Julden berat dengan filsafat karya-karyanya. Nah sementara kalau kemudian ini dulu Pak Hendri ya. Kita tahu juga di Serang ini ada penyair bernama Sulaiman Jaya. Ya, Sulaiman Jaya. Setahu saya Sulaiman Jaya dalam 6 tahun terakhir ini itu dia hanya menulis 1 buku Mazmur Musim Sunyi. Tahun berapa men? Sulaiman Mazmur Musim Sunyi 2014 atau 2013? Ubah itu 2014 ya. Nah, dan sepengetahuan saya juga tidak mudah bagi seorang Sulaiman Jaya itu untuk membukukan kembali puisi-puisinya. Karena sepengetahuan saya seorang Sulaiman Jaya itu mengatakan bahwa puisi itu sebuah craftsmanship atau kepengrajinan. Bahwa kita menulis puisi itu akan selalu ada istilahnya perombakan, kemudian ada pembongkaran kembali. Jadi sekali puisi ditulis itu tidak langsung jadi gitu. Misalnya saja puisi yang sudah diterbitkan oleh sebuah media, ketika dibukukan itu bisa jadi dia akan muncul dalam wujud yang lain, dirombak lagi seperti kata Sul. Saya tidak tahu ini untuk Pak Hendri ini, apakah dia ketika sebuah puisi ditulis itu dia langsung udah muncul begitu saja, dimunculkan saja dalam ini, ataukah dia harus diperam atau disimpan dulu? Karena kalau sepengetahuan saya, sepembacaan saya ya terhadap puisi-puisi Pak Hendri di 2 buku ini, sepertinya dia udah ditulis, udah langsung aja dah, lepas saja dah. Padahal memang kalau misalnya kita ngomong puisi secara series ya, yang benar-benar sebagai craftsmanship atau dia sebagai sebuah kepengrajinan, itu tidak semudah itu menulis 1 puisi. Saya saja sekarang juga terus terang menulis 1 puisi itu sulit gitu. Karena ketika 1 puisi sudah jadi, untuk melepasnya itu sekarang sulit Pak. Harus saya baca kembali, kemudian saya bongkar kembali, ada tanda baca yang salah atau itu nggak mudah. Tapi mungkin saya sedikit memaklumi saja ya, bahwa Pak Hendri ngomong tadi kan ada ini, beliau oke lah, saya menganggap tingkatan saya sebagai seorang penulis remaja gitu aja.
untuk anak-anak SMA eh, ya itu pilihan, dan itu kita harus hormati juga bahwa seorang Hendri memilih untuk istilahnya sebagai penyair, bukan penyair serius dalam tanda kutip seperti itu ya, kita hormati saja karena memang untuk kita membaca teks dari seorang Hendri ini juga ya memang nggak serius sih. Saya baca puisinya kan kalau memang harus dikritik terlalu banyak ini ya apa masih klise atau apa gitu loh, dan itu wajar kalau misalnya itu ditujukan sebagai karya yang nggak serius gitu Pak. Kemudian Henry ini seorang Henry ini fenomena ini dia nulis 4 bulan 2 buku itu. Saya teringat pada tahun 2000-an ketika di Surabaya bahwa ada ketidakpuasan penulis terhadap media-media istilahnya yang mainstream gitu ya. Misalnya mereka tidak dimuat di koran mana gitu. Mereka berjuang sendiri untuk katakanlah membuat media sendiri ataukah mungkin melawannya dalam bentuk menerbitkan buku. Tahun 2000-an dan mungkin sampai sekarang juga masih, saya kira masih banyak juga ya di sini fenomena seperti itu, bahwa ada ketidakpercayaan terhadap media-media mainstream, jadi mereka melawan dengan menerbitkan buku sendiri, kemudian menyebarkannya